Selamat datang di serial video pembelajaran pemasaran untuk usaha mikro kecil menengah yang dipersembahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, Anda akan dipersiapkan untuk memahami riset pemasaran sederhana yang terdiri dari 3 langkah. 1. Mengkaji potensi pasar. 2. Mendefinisikan target konsumen. 3. Menganalisa kompetitor. Mari kita mulai. Mengkaji potensi pasar. Analisis SWOT adalah langkah awal dalam proses mengkaji potensi pasar. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength adalah kekuatan bisnis, sementara weakness adalah kekurangan dari bisnis yang Anda jalankan. Strength dan weakness merupakan analisis audit yang Anda lakukan secara internal. Opportunity adalah peluang untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Sedangkan threat adalah ancaman yang mungkin dihadapi dan berpotensi menghambat kelangsungan bisnis. Opportunity dan threat merupakan analisis yang mengkaji berbagai faktor eksternal. Untuk memperdalam pemahaman terkait analisis SWOT, mari kita kaji analisis SWOT dari UMKM bidang fashion, yaitu Nion. Nion adalah UMKM fashion retail di Bandung yang berdiri sejak tahun 2013 dan memasarkan tas nilon polister sebagai salah satu variasi produk utamanya. Berikut analisis SWOT dari Nion. Strength, desain dan fitur produk yang unik, SDM yang berkompetensi, aliran pendapatan yang menguntungkan, penggunaan sosial media yang maksimal. Weakness, kurangnya perencanaan proses produksi, kurangnya jumlah sosial media operator, jalur distribusi yang sempit, operasional memakan budget yang berlebih. Opportunity, perkembangan progresif di industri kreatif, loyalitas merek, kekuatan trendsetter, pesaing bisnis masih sedikit. Threat, dinamika perubahan di industri fashion berjalan cepat, target konsumen dengan koneksi internet yang buruk. Kompetitor bisnis dapat masuk ke pasar dengan mudah. Substitusi produk. Singkat kata, SWOT memberikan informasi kepada Anda terkait identitas, posisi, dan potensi bisnis Anda di dalam industri yang Anda pilih. Langkah berikutnya, setelah selesai dengan analisis SWOT, adalah mengkaji potensi pasar melalui pemahaman teori Red Ocean versus Blue Ocean. Red Ocean atau Lautan Merah mengacu pada jenis usaha yang digandrungi dan pasar sudah dipenuhi oleh banyak pemain bisnis. Agar mampu bersaing, pemain bisnis di Lautan Merah harus memiliki modal yang lebih besar dan strategi bisnis yang inovatif. Blue Ocean atau Lautan Biru mengacu pada pasar yang belum terlalu digandrungi, lebih sedikit pemain bisnisnya, dan produk yang dijual bersifat lebih spesifik. Tantangan yang dihadapi oleh pemain bisnis di Lautan Biru antara lain menciptakan kebutuhan, edukasi produk, dan memberikan nilai tukar maksimal kepada target konsumen. Bagi Nion, Lautan Merah di industri fashion retail adalah bisnis kaos, kemeja dan celana, sepatu, dan lainnya. Nion sendiri mengkategorikan bisnisnya berada di Lautan Biru karena produk yang dijual oleh Nion berfokus pada non-carrier secondary bag alias tas cadangan seperti sling bag dan fanny pack. Variasi dari produk Nion pun turut berkembang dengan merambah urban lifestyle dan traveling tote bag seperti body pack hingga duffel bag. Mengacu pada analisis SWOT, Nion memilih Lautan Biru karena pesaing bisnisnya masih sedikit, sehingga Nion mampu berfokus pada pemanfaatan fashion trend, mengedukasi target pasar melalui sosial media, dan menciptakan variasi produk dengan kualitas kompetitif dan desain inovatif. Sama seperti Nion, penting juga bagi Anda untuk memilih lautan usaha yang diselami berdasarkan analisis SWOT. Mudahnya, Anda harus berenang di lautan di mana Anda mampu untuk memaksimalkan kekuatan bisnis, memberikan nilai kompetitif dibandingkan kompetitor yang lain, memanfaatkan peluang eksternal yang cocok dengan kekuatan bisnis Anda, meminimalisir kelemahan bisnis secara strategik,
menyusun strategi preventif dan remediatif untuk menangani ancaman bisnis. Demikian materi riset pemasaran sederhana untuk UMKM yang dipersembahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saksikan juga video riset pemasaran sederhana seri 2 mendefinisikan target konsumen dan seri 3 menganalisa kompetitor. Pastikan Anda follow akun Instagram @kemendag dan @100%Indonesia dan subscribe ke channel YouTube Kementerian Perdagangan untuk mengikuti rilis serial video pembelajaran pemasaran untuk UMKM. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.